Selamat pagi menjelang siang, viewers yang berbahagia. Senang sekali saya hari ini bisa mengawal acara untuk kita praktek roasting, ada teknik roasting sekarang. Seru banget tadi juga ngelihat acara yang dipandu oleh Mas Ade ya. Beberapa menu kreasi yang berbahan dasar kopi itu ternyata bisa dibikin menu-menu yang menarik, yang eksentrik, dan ya juga meninggalkan experience yang luar biasa untuk meminumnya. Nah, kita nggak lupa bahwa semua minuman itu bahan dasarnya adalah kopi. Dan satu proses yang paling penting dari kopi yaitu roasting. Nah, roasting ini akan saya bahas, kali ini saya nggak sendiri, kita ada narasumber yang juga mungkin viewers semua udah tahu, beliau adalah Q-grader juga, ada coffee trainer juga, pengalamannya luar biasa banyak di dunia kopi, dan jangan lupa nanti untuk para viewer yang kepo-kepo, ada yang mau ditanya mungkin selama jalannya teknik roasting ini, silakan untuk leave comment. Ada seksi komen tuh di bawah. Nah, nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya dan dijawab bersama narasumber kita. Oke, buat yang kepo, narasumber kita ini juga sangat spesial banget karena di dunia kopi ini didominasi oleh para laki-laki. Kebetulan kali ini saya bersama dengan narasumber yang wanita. Wanita super yang memang roaster ini juga sudah malang melintang lama sekali di dunia kopi. Langsung aja kita persembahkan kepada viewer semua. Ini dia Mbak Winda. Halo. Halo. Apa kabar nih Mbak Winda? Baik. Untuk kesekian kalinya kita ketemu lagi di acara kopi yang luar biasa. Iya, senang juga kita selalu dipertemukan dari kopi ya. Iya, itulah betul. Kenapa saya sangat cinta sama kopi, karena selain kita bisa explore kopi Indonesia, mengembangkan kopi Indonesia, kita juga bisa menambah wawasan dan pertemanan. Betul sekali. Dalam kopi. Betul sekali. Itu udah kita alami selama bertahun-tahun ya. Iya. Cuma memang kali ini kebetulan agak unik karena kita tidak berhadapan langsung dengan para coffee lovers gitu ya. Kita harus melakukan ini secara online karena dalam pandemi. Tapi semoga nggak ngurangin semangat kita nih ya. Oh ya pasti. Ya oke. Mbak Winda, kira-kira apa aja nih yang akan dipersembahkan hari ini? Oke, hari ini kita akan membahas tentang general roasting theory. Roasting stage itu ada apa aja, terus proses roasting itu sebenarnya apa sih tujuannya, lalu apa aja yang kita mesti perhatikan atau key element of roasting process. Oh, banyak faktornya ya? Ada banyak faktornya yang harus diperhatikan, mulai dari bahan, mesin, lingkungan sekitarnya juga itu akan mempengaruhi. Lalu kita juga selain bisa roasting, kita juga harus merawat dan memelihara mesin yang kita pakai dong. Oh, supaya dia tetap prima, bisa tetap bersahabat sama kita. Bersahabat, betul sekali. Roaster itu pasti sahabatnya sama mesin gitu. Wah, keren banget viewer. Oke, kalau gitu tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, langsung aja kita persilahkan Mbak Winda untuk memulai presentasinya tentang coffee roasting. Silakan. Thank you. Hai coffee lovers, senang sekali di sini kita bisa sharing pengenalan mengenai proses roasting kopi, terutama di masa pandemi seperti ini. Kita bisa manfaatkan menjadi momen untuk kita berbenah, menjadi momen untuk kita bisa memperdalam pengetahuan kita di bidang yang kita tekuni. Tanpa berpanjang-panjang lagi, kita langsung masuk di materi yang akan kita sampaikan hari ini, mencakup roasting proses, key element of coffee roasting, dan roasters and safety. Karena proses roasting ini tidak akan berhasil tanpa mesin yang termaintain dengan baik. Apa sebenarnya proses roasting? Proses roasting adalah proses pemanasan dari green beans, merubah dari green beans menjadi roasted bean yang semula warnanya hijau menjadi coklat, itu secara fisik yang kita bisa lihat. Selain itu, ada tujuan yang akan dicapai oleh roaster, yaitu merubah kandungan senyawa-senyawa nutrien yang terkandung dalam green beans melalui proses pemanasan untuk menghasilkan senyawa-senyawa pembentuk aroma dan flavor. Di sini ada digambarkan proses dari mulai green bean, ada pemanasan di dalam mesin roasting, dan di atas karung kopi roasted beans ini bagnya, kemudian ada beberapa alat manual brewing, ada gambar coklat, ada strawberry, ada buah, ada peanut, ada bunga bahkan. Nah, ini adalah gambaran karakter kopi yang akan biasanya menjadi suatu target pencapaian dari roaster. Dia ingin menjadi seperti apa.
Kemudian selama proses roasting, kita juga bisa mengamati ada beberapa perubahan yang terjadi, di antaranya perubahan warna, yang semula hijau menjadi kuning, kuning menjadi coklatan, dan kalau kita lanjutkan lagi proses roastingnya, kopi ini akan menjadi coklat gelap atau bahkan hitam. Kemudian ada perubahan ukuran yang semula beansnya kecil, selama proses roasting dia akan menjadi lebih besar, hampir 2 kali lipat. Dan densitasnya yang semula berat, dia akan menjadi sedikit lebih ringan. Kemudian selama proses roasting, kita juga akan memecahkan kandungan karbohidrat kompleks yang dimana itu adalah senyawa penyusun yang dominan dalam green beans menjadi gula-gula yang lebih sederhana sehingga kita bisa mendeteksi rasa manis. Mungkin rasa manis di sini tidak seperti manis gula yang kita rasakan pada umumnya, tapi lebih kayak kesan rasa seperti manis. Tapi pasti kalau untuk orang awam pada saat mencicipi, mereka pasti akan bilang kopinya pahit. Tapi pada saat kita gali lebih dalam lagi, ada rasa manis yang tertinggal. Bukan seperti gula, tapi manisnya kopi. Oke. Selama proses roasting, gula yang semula kompleks akan dipecah menjadi gula yang sederhana yang manis. Pada saat kita lanjutkan lagi proses roastingnya, gula yang sederhana itu akan terpecah menjadi asam-asam penyusunnya. Ada asam asetat, asam formik, atau formiat yang adalah asam-asam lemah terutama di sini. Sehingga kopinya yang semula nggak ada rasa nih, kalau kita makan biji kopi mentah, ya pasti nggak ada rasanya, akan berangsur manis. Pada saat kita roasting, kita lanjutin lagi roastingnya, akan ada terbentuk acidity atau keasaman. Dan kalau kita lanjutkan terus roastingnya sampai lebih gelap lagi, yang kita peroleh adalah rasa bitter atau pahit. Selama proses roasting ini juga akan mendevelop sekitar lebih dari 800 senyawa aroma yang akan membentuk flavor. Bisa kebayang bagaimana sih kompleksnya aroma kopi yang semula hanya sekedar biji yang warnanya hijau, nggak ada aroma yang berarti pada saat kita konsumsi, ya paling cuman kita bisa menikmati odornya saja. Pada proses roasting kita bisa menghasilkan karakter-karakter yang unik. Beberapa roaster mungkin bisa dengan cara memilih green beans-nya mendapatkan kopi yang rasanya seperti buah-buahan, ada kopi yang rasanya seperti rempah-rempah, coklat, ataupun seperti herbs atau herbal, tanpa menambahkan bahan-bahan selain kopi. Jadi memang kopi itu sendirilah yang punya potensi, dan tugas roaster ini adalah memaksimalkan potensi green beans tersebut. Roasting stage sendiri ada 4 tahap. Tahap pertama, dehydration atau drying fase drying. Kemudian tahap yang kedua, Maillard, fase Maillard. Tahap yang ketiga adalah development. Biasanya roaster sangat excited di tahap yang ketiga ini. Saya sendiri juga sangat excited kan awalnya. Kenapa saya suka roasting? Karena pada tahap Maillard dan development ini mulai terbentuk aroma-aroma yang unik. Kita bisa mendapatkan aroma yang belum kita dapatkan sebelumnya. Kemudian kita bisa mendeteksi adanya perubahan warna dari yang semula hijau menjadi warna yang lebih menarik, yang kopi pada umumnya. Dan apabila kita lanjutkan lagi, kita bisa sampai ke tahap yang keempat, yaitu sugar caramelization dan pyrolysis. Nah, di sini kita sudah ada roasting curve yang menggambarkan apa yang terjadi selama proses roasting. Di sini ada beberapa key event atau hal-hal yang bisa menjadi acuan roaster adalah dari temperatur, equilibrium, turning point, yellowing, brown, first crack, dan second crack. Apa aja sih yang terjadi? Drying ini merupakan tahap preparasi. Jadi tahap awal mulai dari pada saat beans dimasukkan ke dalam mesin roasting, dia sudah mengalami suatu proses pemanasan. Di sini beans mengalami reaksi endotermis karena beans menyerap panas dari lingkungan sekitarnya.
Kalau selama ini yang kita lihat kurvanya itu pasti dari atas, pada suhu let's say 170 derajat kita masukkan, lalu dia mulai turun, mendekati equilibrium dan kemudian perlahan-lahan mulai naik, itu sebenarnya semu. Karena sebenarnya suhu kopi adalah dimulai dari suhu kamar di mana kopi itu berada. Suhu yang ada di charge temperatur ini adalah suhu drum roastingnya. Jadi pada saat awal suhu drum roasting 170 sudah stable, kita bisa masukkan. Ini depend on roasting machine-nya, depend on batch size. Kita nanti akan bicarakan itu lebih lanjut sambil roasting supaya lebih jelas gambarannya kayak gimana sih gitu. Lalu charge temperatur ini akan membantu menyiapkan momentum, inisial momentum untuk proses-proses berikutnya. Setelah beans kita masukkan, ada tahap equilibrium, di mana kondisi ini adalah saat suhu kopi dan suhu drum ini bertemu. Suhu roasted bean-nya akan meningkat pelan-pelan dan bertemu di satu titik yang sama dengan penurunan suhu drum roasting. Kemudian mereka perlahan akan naik, di mana titik itu disebut turning point atau ada yang menyebutkan turning around. Di sini adalah tahap atau kita bilang pedal. Tahap pertama stepnya itu sudah dari turning point. Jadi jangan lupa, jangan hanya berfokus pada development saja karena drying stage ini adalah preparation stage. Sambil saya mungkin akan jelaskan lagi nanti sambil proses roasting karena terbatasnya waktu ya. Kemudian setelah mengalami turning point, dia perlahan-lahan naik, suhu kopi menyerap panas dari drum roasting. Pada saat dia mengalami reaksi endotermis, moisture akan teruapkan dari dalam biji kopi. Dan biji kopi mengalami proses pengeringan, ditandai dengan adanya perubahan warna, di mana kita sudah mulai masuk ke tahap Maillard. Tahap Maillard ditandai dengan adanya perubahan warna dan pembentukan aroma seperti bread atau jerami atau seperti jerami-jerami kering. Kalau awalnya kopinya lebih ke arah biji-biji yang kering tapi masih seperti green peas, seperti grassy, seperti tumbuh-tumbuhan lebih ke arah vegetal, yang berikutnya dia mulai terbentuk aroma yang berbeda. Itulah tandanya mulai terjadi reaksi Maillard. Kemudian masih kita lanjutkan lagi pemanasannya, kopi yang semula kuning akan mengalami pencoklatan karena terdapat reaksi Maillard di sini, yaitu reaksi antara gula reduksi dan asam amino. Dengan adanya panas, dia akan memecahkan senyawa-senyawa komponen nutrien di dalam biji kopi menjadi senyawa penyusun flavor, acid, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa sambil roasting. Di sini saya peragakan. Mulai dari charge temperatur. Wow, jelas sekali. Oke, kita langsung masuk ke tahap untuk teknik roasting. Jadi apa yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang pertama kita perlu mengenali green beans-nya, Mas Nino. Gimana bisa kenal dengan green bean, Mbak? Ini mesti kenalan lama. Kita mesti kenalan ya? Mesti kenalan ngobrol. Namanya siapa. Dia dari daerah mana, kemudian prosesnya apa. Misalnya prosesnya dry proses atau natural proses atau honey atau roast. Kemudian kita mesti cek kadar airnya berapa. Itu yang dibilang traceability bukan sih? Ya. Kita mesti tahu itu semua ya. Mesti tahu itu semua ya. Kalau bisa tahu varietasnya itu juga jadi lebih bagus. Wow. Karena itu semua akan mempengaruhi moisture dan density. Density ini adalah satu parameter penentu mutu kopi juga, yang nanti akan menentukan bagaimana kita nge-roasting. Jadi ngaruh juga seberapa padatnya si biji kopi itu. Betul. Ya. Wow. Jadi kalau mungkin zaman dulu kita hanya berfokus pada moisture content gitu. Moisture content is a part of piece of cake dari density itu sendiri. Jadi kita misalnya di sini, jadi kalau kita ngukur density ya teman-teman coffee lovers, ini adalah gelas ukur 1 liter, karena density itu adalah massa over volume
atau gram per liter. Gram per liter, Gram per ya, liter ya, kita sering di kita dengar sini, itu ya. ya. Jadi misalnya kita coba dengan cara memasukkan kopi ke dalam 1 gelas ukur. Jadi ada berbagai macam cara ya kita bisa menentukan density betul. ini, salah ada satunya juga dengan alat cara yang ukurnya. ini. Cuman ya lumayan mahal juga sih Mas. Mahal banget Mbak. Mahal banget ya. Mahal banget, daripada nggak roasting ya kan, kita capek nabung seumur-umur buat alat ukur, ternyata ada cara yang lebih ya, ada cara, efisien dan efektif. Jadi kalau teman-teman nggak punya gelas ukur, di rumah juga bisa pakai gelas biasa yang kita tahu volumenya. Nah, misalnya kayak, volumenya saya nggak tahu nih volumenya berapa. Tinggal kita kosongkan gelasnya, kita ter, lalu kita isi air berapa beratnya. Karena massa air 1 gram itu sama dengan 1 mililiter sama dengan 1 gram. 1 gram, ya. Jadi wow. Di ini sini berapa nih? Ini sekitar 750 mili, angkanya 506. Kita 506. Tinggal konversikan. Jadi kalau 1 liter berarti tinggal 1 liter dibagi 750 dikalikan 500. Oke, jadi nggak perlu ya kalau misalkan roaster itu capek-capek ngegigit green bean supaya tahu keras atau enggak ya? Kalau nanti giginya yang lagi sakit kita nggak tahu. Nah itu dia benar. Kopinya atau giginya yang. Jadi ada juga alat ukur kadar airnya. Kalau kadar air ini menentukan. Jadi kalau misalnya let's say kita gunakan kopi dengan kadar air yang sama, misalnya sama-sama 11%. Oke. Tapi densitasnya berbeda. Oke. Misalnya kopi seperti yang saya coba, kita ada satu lagi kopi di sini. Yang ini bukan ya? Betul, Mas. Oke. Kalau tadi 750 itu baik ya, 750 tuh oke ya. 750 mili berisi 506. Ini sekarang kita akan isi. Dari warnanya ada perbedaan juga ya. Ini agak sedikit pucat atau? Ini sebenarnya kopinya yang udah lama. Jadi salah satu yang mempengaruhi densitas adalah umur kopi. Oh, age-nya kopi itu juga ya. Oh, jadi semakin dia lama, tua, ya densitas dia semakin berkurang. Iya. Oh, dan itu enggak? Kita ya kalau makin tua makin gemuk biasanya ya. Oke, jadi kopi seperti manusia ya. Oh, luar biasa banget nih. Oke, ini tadi. Oke. Ya, ini jadi 750. Sebelum roasting ini kita cuma 366. Separohnya ya? Hampir separohnya sih ya, kayak 75% dari yang tadi 75% ya. Nah, oke. Itu menandakan kopi ini punya densitas yang ringan atau less density, low density. Nah, kita bayangkan seandainya kopi itu kadar airnya sama, tapi yang satu densitasnya lebih tinggi, yang satu densitasnya lebih rendah, otomatis kandungan yang nanti akan kita kadar airnya juga akan pasti berbeda. Akan berbeda, betul. Jadi kalau kita hanya berpegang pada kadar airnya segini, saya akan roastingnya begini. Nah itu agak kurang pas sih. Jadi kita lebih bisa melihat lebih luas dengan density ini. Karena ini dalam tadi 356 kadar airnya let's say 10% dari 356 hanya berapa 35-an ya. Sedangkan yang satunya kalau kadar airnya sama-sama 10% tadi dapat 506. 50,6. Oke. That means air yang harus kita uapkan jauh lebih banyak. Jadi itu akan memengaruhi charge temperaturnya. Ada parameternya nggak sih, Mbak Winda? Kira-kira density minimum itu berapa? Oke. Ada beberapa kategori densitas, mulai dari low density sampai medium density, di mana yang baik adalah sekitar minimal paling tidak 600. Oke, berarti kopi yang pertama ya? Ya, kopi yang pertama. Itukah yang akan kita roasting? Betul. Oke, itu yang akan kita roasting. Sebenarnya kalau ada cukup waktu, saya mau kasih kita coba roasting yang semuanya ya? Tapi ya untuk kali 3 hari 3 malam, Mbak? Wah iya, nggak sampai sih Mas. 7 kayaknya. Saking cintanya sama kopi. Iya. Oke. Yang pertama kita pastikan adalah satu. Apa aja nih? Drum roasting ini harus sudah benar-benar siap. Oke. Means pada saat kita
buka sedikit, dia akan Ini apa turun. aja sih? Oke, Alat bagian-bagian roasting ini? sebelumnya Sebelum kita bagian-bagian roasting ya? mesin roasting. Di sini ada apa namanya, Ada silo hopper ya? untuk hopper di mana kopi yang akan siap kita proses. Oke. Di sini adalah bin slider. Pada saat kita naikkan, beberapa mesin roasting ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang naik turun gitu, beda-beda. Oh, sambil nunggu sesuai semuanya ya? Iya. Lalu kita mesti cek juga suhunya sudah pas atau belum, Oke. airflow-nya, drum speed-nya, Oke. apakah mixer berfungsi, apakah cooling fan-nya berfungsi dengan baik. Supaya nggak berlebihan nanti roastingnya ya? Iya, jadi kalau takutnya nanti tiba-tiba pas sudah keluar, mati. Wah, nah, itu gosong. gawat banget tuh. Betul. Jadi, depend on your machine, ada beberapa tipe mesin, ada yang menggunakan pemanasan direct fan di bawah, ada yang pakai hot air, Oke. ada yang pakai infrared, nah itu beda-beda. Jadi masing-masing akan memberikan heat transfer yang berbeda, ada konduksi, ada konveksi. Konduksi itu pemanasan dengan cara, perpindahan panas dengan metode tempel langsung dari kontak pemanasnya. Langsung gitu ya? Kontak langsung, kayak misalnya kita menggang steak, daging gitu ya? Nah, kalau konveksi bisa dari lingkungan sekitarnya atau udara. Udara panasnya juga bisa ikut untuk masak kopi ya? Wow. Ya. Oke. Nggak sabar nih kita mulai roasting. Oh iya, sebelumnya juga kita akan pastikan di sini kita sebelum mulai roasting dan setelah roasting kita mesti pastikan kondisi bersih. Oh ya, kondisinya bersih. Itu ya. Kemudian shaft kolektornya juga kita jangan lupa mesti dikosongkan. Itu yang untuk kulit ari itu ya, supaya dia nggak tampungan kulit ari, karena selama proses roasting kulit arinya akan terkelupas dan masuk tersimpan di dalam shaft kolektornya. Oke. Jangan lupa, karena kalau lupa bisa bahaya kebakaran. Betul. Jadi mesin roasting juga nggak bisa sembarangan ya. Betul. Ada teknologi tertentu ya. Ductingnya juga perlu dibersihkan rajin-rajin, paling nggak seminggu sekali atau setiap beberapa roast cycle. Gitu. Oke. Jadi kalau beli mesin roasting harus dicek ya viewers ya. Kita harus seperti Bu Winda ini teliti sekali dalam kebersihan mesinnya. Dan harus trial. Yes, betul sekali. Jadi kita bisa cobain, dan kalau trial nggak bisa cuma sekali sih Mas. Tapi nanti lama-lama jadi numpang roasting. Harus terus ya. Kalau namanya passion nggak masalah sih. Oke. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan mulai mesin roastingnya. Saya akan memilih suhu 170 derajat saat kita charge temperaturnya, karena hari ini saya gunakan hanya 50%. Oke. Kapasitasnya berapa ini, Mbak Winda? Kapasitasnya 1 kilo. 1 kilogram, oke. Ya. Idealnya kita gunakan 80% dari kapasitas. 80%. Nah, kali ini kita akan coba 50% ya. 50%-nya. Wah, ini yang udah disiapkan ini apa nih, Mbak? Ini roast log seperti ini. Yang perlu kita catat di sini adalah bahan yang kita gunakan itu apa, batch berapa, kuantitinya berapa yang kita roasting, kadar air, densitas. Ada database-nya jadi nanti ya, kita punya track record dari tiap kopi ya. Tapi mesti hati-hati juga Mas, karena jangan sampai kita hanya terfokus pada data. Kita lupa bahwa kita sebenarnya harus berinteraksi sama mesin dan kopinya. Oh iya. Gitu. Jadi tak kenal maka kata sayang nanti ya, kalau ngobrol sama kertas ya. Betul. Dan data ini sebenarnya sangat banyak gunanya. Nanti kita akan bahas lebih jauh apa aja sih sebenarnya, kenapa mesti dicatat gitu. Jadi di sini kita akan catat dari tadi charge-nya di 170. Setelah 1 menit dia akan turun dan pelan-pelan naik. Kita bisa gunakan interval 30 detik. Oke. Jadi saya lebih memilih 30 detik. Kenapa bukan 1 menit? Karena meskipun ROR itu atau kenaikan suhu, rate of rise adalah kenaikan suhu per menit, kita mesti kontrol. Kita
apa ya, kalau cuman roasting time-nya cuman pendek 8 menit, kalau kita catat hanya setiap 1 menit, kita cuma punya 8 Banyak data. yang miss ya. Banyak yang miss. Apa Iya. yang terjadi kita nggak tahu. Nanti roasting kedua kali, ketiga kali kita akan sulit untuk jaga konsistensinya. Betul. Ya. Jadi roast log ini salah satunya berfungsi untuk quality control. Oke. Jadi saat kita mendapatkan cita rasa yang kita inginkan, kita bisa replicate karena kita punya Itu datanya. Itu dia. Iya, kalau zaman dulu ibu-ibu mungkin kalau masak berapa ya bawang merahnya? Secukupnya gitu. Nah, garam secukupnya. Nah itu relatif ya. Ya itu relatif. Kalau di roasting kita nggak bisa kayak gitu. Oke. Semuanya harus tercatat. Kenapa? Karena kita ingin mengulangi. Kalau itu jadinya enak. Kalau itu jadi nggak enak, kalau nggak ada catatannya, nanti kita ulangin lagi tuh kesalahannya. Ntar baristanya ngamuk-ngamuk. Iya. Nggak bisa bikin signature kayak tadi. Bener. Ini yang salah roasternya. Nah, itu dia. Jadi penting ya viewers untuk roaster itu menyimpan data atau log. Istilahnya adalah rekam jejak dalam dunia roasting ini, supaya nanti kalau baristanya mau membuat minuman dengan kopi yang dia sudah cocok dapatkan dari roasternya, itu tidak akan sulit. Okay. Dan data ini adalah kunci dari segalanya. Betul. Jadi ada key event yang kita mesti perhatikan di sini. Ya. Yang pertama charge temperatur sama turning point, which is setiap mesin punya titik turning point, waktunya itu typically beda-beda beberapa mesin. Tergantung bed size-nya. Ya, tapi kalau satu mesin ini misalnya let's say di 1 menit 20 detik, ya biasanya dia sekitaran itu. Kurang lebih di satu, ya oke. Yang akan bergeser adalah temperaturnya. Jadi sama-sama 1 menit 20, mungkin turning point-nya ada yang di 120, ada yang di 100, ada yang mungkin di bawahnya lagi. Apa yang pengaruhi? Salah satunya density tadi. Kita mesti lakukan pengukuran density, mesti melakukan pengukuran kadar air karena itu mempengaruhi charge temperatur, bed size, sama turning point. Benar banget. Jadi roaster jangan bingung kalau misalkan tiba-tiba temperatur dari beans-nya berubah-berubah, siapa tahu density-nya itu memang beda-beda ya? Iya. Oke. Jadi mesti cek density, mesti cek bean size juga. Bean size. Ya, jadi moisture juga ya. Moisture juga banyak ternyata. Kalau dari kopinya banyak, apalagi selama proses yang terjadi di dalam. Kita hanya tahu physical properties. Kita belum lihat chemical properties-nya. Ya, nggak kelihatan soalnya ya. Nggak kelihatan, dan masing-masing biji ini belum tentu kandungannya sama satu sama lain. Betul. Jadi tadi ada 800 lebih ya? Senyawanya. Kalau yang udah kebentuk selama proses roasting, padahal awalnya ya udah gitu doang biji mentah. Yes. Nah, ini sekarang sudah 4 menit 30 detik. 4 menit 30 detik kita masuk di tahap yang mana nih kalau dari penjelasan yang tadi? Masih di tahap dehydration. Masih tahap yang pertama ya? Masih di tahap drying, karena ini batch 1. Biasanya batch 1 memang agak lebih panjang daripada batch kedua, batch ketiga. So that's why biasanya kalau saya lebih memilih di batch pertama kita bisa gunakan batch size yang lebih kecil daripada di batch kedua dan batch ketiga. Mungkin ada yang nanya, kenapa Kak kita gunakan charge temperatur yang lebih tinggi aja? Nah, itu nggak bisa karena beresiko tinggi terhadap beans-nya. Taste-nya nggak enak akibat scorching, gosong, tipping. Rusak gitu ya? Iya. Jadi kayak kita kegoreng sesuatu, terus kepanasan minyaknya. Jadinya luarnya gosong, dalamnya belum matang. Gosong dong, iya. Bawaannya kan jadi nggak enak, Mas. Betul. Nah, kopi sama, karena kopi ini sama-sama masak ya. At the end of the day, kita akan menikmati kopi ini, kita minum. Jadi daripada kita dress up the roasting profile, ya kita harus dress up ini dulu. Tapi tetap kita catat. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan, perubahan-perubahan apa itu kita catat supaya kita tahu, efeknya ternyata begini. Gitu. Jadi trialnya harus betul-betul tercatat ya? Memang benar-benar harus trial. Faktornya banyak soalnya. Nah, sekarang udah di suhu 160-an, sudah ada perubahan warna. Ada perubahan ya? Agak menguning. Agak kuning, dan biasanya aromanya juga berbeda. Di 6 menit. Ini udah mulai terbentuk ya. Ini aroma apa ini yang kita alami ini sekarang? Nah, ini aroma hasil sugar browning atau Maillard reaction. Manis ya, Mas. Manis sekali. Kayak kita lagi manggang kue. Iya, ada aroma-aroma seperti itu. Karena pada tahap ini
mulai terjadi reaksi Maillard, di mana terjadi pemecahan karbohidrat menjadi gula pendek karena adanya asam amino dan pemanasan. Oke. Jadi kalau tadi kita dehydration complete in 5 menit 30 detik. I see. Ya, kisarannya sekitar 4 sampai 6 menit typically untuk drum roasting. Tapi kalau untuk yang hot air dan batch size-nya lebih gede pasti akan berbeda. Biasanya hot air punya roasting time lebih pendek daripada drum roasting. Iya. Nah, kita perlu perhatikan adalah kenaikan suhu per menitnya. Tapi tadi kita catat per 30 detik. Kita bisa pakai roast log yang manual seperti ini, atau kita bisa gunakan software. Ada softwarenya juga ya? Ada kan software yang ada yang berbayar, ada yang free. Tapi yang mesti kalian ingat adalah harus terkalibrasi. Iya. Penting. Karena pasti akan ada delay time antara temperatur yang terbaca di mesin dengan temperatur yang terbaca di gadgetnya. Oke, jadi selain kita harus kenal dari teknisnya, dari biji kopinya, kita juga harus kenal dengan cara dia membaca datanya ya. Betul. Oke. Jadi karena pasti ada waktu saat probe yang ada di mesin roasting atau sensor ya. Sensornya membaca, diterjemahkan menjadi suatu angka di mesin roasting ini, kemudian dicolok lagi ke software, ke gadget kita, diterjemahkan lagi. Ada perjalanannya ya? Nah, itu. Jadi, itulah kenapa kita nggak boleh terjebak ngeliatin grafik. Iya, itu dia. Gitu. Jadi bukan harus hafal, tapi harus paham. Betul. Key eventnya, 1, dry charge temperatur, equilibrium, turning point, yellowing, dan mungkin sesaat lagi kita akan mengalami harum banget ya. Ya, udah mulai kecium ya aromanya. Ya, warnanya juga udah agak kecoklatan. Sudah brown, light brown. Browning ya. Ya, dari sini kelihatan. Sayangnya yang di rumah mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Dari coffee lovers di sini. Nah, mulai ada popping. Di sini ada letupan-letupan karena kopi yang semula tadi dari drying phase sampai Maillard mengalami reaksi endotermis. Penguapan kadar air. Ini di 9 detik. Saya akan kecilkan apinya ya. Yang tadi di 5, sekarang kita pakai di 3. Untuk memperpanjang development-nya. Jadi, saya kembali ke yang tadi. Dia berubah ya? Ya, sudah berubah. Suaranya kedengeran nggak ya? Kira-kira? Kalau saya sih kedengeran, jelas. Nggak tahu kalau coffee lovers. Dan aromanya biasanya sudah mulai berubah. Jadi harum. Agak susah sih kalau roasting pakai face shield ini. Karena selama proses roasting kita harus gunakan kaca indera kita, mata, telinga, sama hidung. Jadi kita amatin perubahan warnanya, observe ya selama proses roasting. Kemudian kita dengarkan apakah ada suara yang terjadi. Itu yang dibilang first crack itu ya? Ini yang dibilang first crack. Jadi kali ini kita akan medium light roast. Saat kita rasa ini wangi banget sih kopinya. Kita akan keluarkan. Nah, kita sampai di tahap cooling. Di tahap cooling ini, kenapa perlu tahap cooling? Karena selama proses roasting terjadi pemecahan komponen nutrien yang kalau kita tidak aplikasikan pendinginan atau cooling, pemanasan itu masih akan terus berlangsung. Walaupun sudah tidak dibakar. Walaupun sudah nggak dibakar, karena di dalam roasted bean ya, yang semula tadi reaksi endotermis dia menyerap panas, karena dia menyerap panas berlebih, akhirnya terbentuk energi di dalam roasted bean itu sendiri, yang itulah yang menyebabkan bunyi popping tadi, karena mulai rilis the steam vapor, uap kadar air yang tapi kadar panas. Air yang terakhir itu ya. Terakhir. Jadi reaksinya adalah reaksi eksotermis. Nah, reaksi eksotermis ini makin lama makin cepat. Karena bahannya kan yang tadinya panjang, pendek. Makin pendek makin gampang motongnya kan. Saat kita punya tali yang panjang, kita potong agak susah, butuh 2 orang. Mungkin kalau kita jadi lebih pendek, lebih gampang motongnya. Ini harus di stop segera ya? Di stop segera kalau kita memang pengen yang seperti ini.
pantas mungkin para roaster kalau misalkan coolingnya nggak bener itu kopinya suka agak hilang taste-nya ya. Sudah habis mungkin terbakar semuanya. Betul. Jadi tujuan cooling ini adalah supaya beans nggak over roast. Ya. Dan tentunya target kita sebagai roaster juga tercapai ya. Betul. Jadi kita pengen, karena cita-citanya kan tadi yang gambarnya ada buah, mau ngomong semangka saya. Strawberry, ada jeruk, ada mungkin coklat, ada rempah-rempah vanila, iya, macam-macam ya. Ada macam-macam. Kita bisa gunakan termometer tembak seperti ini. Nah, ini untuk apa nih Mbak Winda? Kita cek apakah sudah cukup dingin. Sekarang di 35, 40 naik turun karena dia berat ya. Jadi kalau sudah cukup dingin, ya. Sudah cukup dingin kita bisa keluarkan. Oke, boleh saya bantu? Boleh Mas, ini. Oh, hasil akhir setelah roastingnya juga nanti kita akan timbang ya? Jadi hasil akhirnya harus ditimbang, berat awalnya ditimbang. Wah, ini wangi banget sih kopinya. Sebetulnya kalau setelah roasting seperti ini, berapa lama sih kita harus biarkan dia agar bisa diseduh atau langsung segera bisa diseduh atau gimana? Nah, selama ini mungkin kita taunya sesegar mungkin, thank you Mas Nino. Sesegar mungkin ya, tapi sebenarnya itu malah nggak bagus karena kalau terlalu fresh ya. Kalau terlalu fresh kurang bagus. Jadi sebaiknya memang kopi dibiarkan untuk resting karena selama proses roasting tadi dia juga menghasilkan gas karbon dioksida. Dan itu akan berlanjut setelah proses masih meletup-letup gitu ya. Iya. Jadi itulah kenapa senyawa aromanya mungkin wangi, tapi kalau dinikmati masih belum terbentuk. Belum optimal lah ya. Iya. Itu suka gassing bukan sih istilahnya, atau apa yang suka bikin mual gassing, itu ya? Itulah kena orang bikin kembung. Bikin kembung, betul. Ya, jadi kalau mau nggak bikin mual, nggak bikin kembung, ya testing dulu. Oke. Ini kita dapatin 440 gram dari berat awal tadi 500 gram. Kita bisa catat di dalam roast log untuk kita tentukan persen susutnya. Oke. Ini kebetulan Mbak Winda kita sudah dapat hujan pertanyaan. Baik. Dari para coffee lovers. Ada dari Edi Rubat, Kopi Jombang, KPW Jatim. Mohon izin tanya seberapa besar pengaruh mesin roasting terhadap cita rasa kopi. Itu yang pertama. Spesifikasi mesin roasting yang direkomendasikan. Waduh, itu yang kedua. Mau jadi roaster nih. Yang ketiga, apakah ada merek lokal yang direkomendasikan? Monggo. Iklan nanti ya saya. Oke, kita pertanyaan yang pertama dulu. Ya. Mengenai seberapa besar pengaruh mesin roasting terhadap cita rasa kopi. Nah, sangat berpengaruh. Dalam hal bagaimana proses transfer panasnya. Oke. Jadi pemanasannya apakah konveksi atau konduksi atau radiasi, beda-beda. Jadi tergantung kita pilih yang mana. Budgetnya pasti berbeda antara yang konduksi, konveksi sama radiasi. Betul. Biasanya. Jadi kita lihat pemanasannya seperti apa. Lalu kita lihat material drumnya. Pelajari dulu ya. Pelajari dulu. Coba. Tapi ya at the end of the day kita harus sesuaikan dengan budgetnya. Ada mesin yang sangat bagus sekali, harganya sangat mahal, luar biasa. Tapi memang karena fiturnya lengkap. Ya. Tapi balik lagi nanti the man behind the gun. Kita mesti ngerti. Jadi mesin roasting berpengaruh, tapi pengetahuan kita terhadap proses roasting itu jauh lebih besar pengaruhnya. Sekali. Jadi peran roaster di sini harus mengenali mesin ini konduksinya, pemanasannya konduksi atau konveksi. Konduksi itu pemanasan dengan bersentuhan langsung dengan media pamanasnya. Betul. Konveksi itu melalui ada media perantaranya lagi. Lalu apakah seberapa sensitif kalau kita rubah kecilin apinya, gedein apinya kayak gimana? Ada pendinginnya enggak? Pendinginnya ada pengaduknya atau enggak, itu penting. Kalau enggak ada pengaduknya ya kita mesti aduk-aduk manual. Ya. Pakai. Karena sejauh ini belum ada sebetulnya standar yang pakem sekali ya untuk pembuatan mesin roasting di dalam negeri ya. Jadi kalau SNI-nya harus ada ini, harus ada itu. Iya. Saya belum pernah baca sih. Mungkin udah ada. Semoga akan distandarkan. Lalu mesin roasting jangan cuma berhenti di mesin roastingnya, kita perhatikan ductingnya. Nah kebetulan karena hari ini untuk workshop,
kita ada di lokasi yang semestinya memang bukan roastery di sini, tapi di dalam sana. Oke. Ductingnya ini panjang. Nah, itu kurang ideal. Seidealnya itu sependek mungkin. Supaya dia langsung bisa buang udara panasnya panas itu ya. atau eksesnya, asap-asapnya itu bisa terbuang dengan lancar. Jadi kalau misalnya panjang, usahakan diameter yang awal ductingnya lebih mungkin ukuran misalnya 8. Kita yang berikutnya bisa gedein sedikit di 10 atau berapa. Tergantung dari seberapa banyak nanti kapasitas roasting yang akan kita pakai. Jadi tergantung. Jadi kalau makin panjang ya harusnya diameternya agak gedein. Lalu kalau ada belokan, berapa kali belok tuh? Itu ngaruh banget. Karena kalau misalnya di ruko terus belakang mau ke atas, tembok belok dulu, belok mana? Nah, belok ke kiri, belok ke kanan. Jangan sampai belok ke rumah tetangga ya. Nah itu, nanti dapat asapnya nggak dapat kopinya nih Mas. Itu dia. Nah, berapa kali belok itu juga mempengaruhi kayak alirannya akan lebih lancar atau enggak. Kalau enggak diperhatikan, kopinya bisa smoky. Materialnya juga ya. Betul. Kira-kira tahan panas atau enggak kan? Iya, tapi ya kalau yang ekonomis mungkin yang pakai flexible ducting kayak gini, yang penting diperhatikan alirannya lancar atau enggak. Jadi roaster mesti bersihin. Kemudian yang kedua, apa ya tadi, mesin roasting. Ya, mesin roasting lokal yang direkomendasikan. Ada beberapa, sekarang banyak sih ya. Sekarang banyak pilihannya Banyak pilihannya. Dari yang fiturnya sederhana sampai yang lengkap banyak. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang satu yang perlu diingat adalah after sales-nya. Persediaan parts-nya, responsif atau enggaknya sih. Teknisi penjualnya ready nggak, teknisinya cuma satu, kita ngantri. Nah, lagi produksi mogok, kacau juga ya. Iya betul. Tapi karena itu roaster juga harus tahu gimana maintain-nya. At least bersihin cooling tray, rajin. Cek habis roasting, tunggu dingin baru matiin. Bersihkan shaft collector setiap beberapa batch. Misalnya kita jadwalin tiap 5 batch kita harus kosongkan. Kalau mesin yang mahal mungkin ada pengingatnya, tet. Bersihkan mesin roasting gitu. Bisa. Nah, ducting-ductingnya semuanya perhatikan. Itu sih. Jadi carilah merek yang peduli akan itu semua ya, intinya ya. Intinya itu. Saya nggak bisa ngomong si A si B ya kan. Karena masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, dan ya kita cari mana yang paling tepat. Jadi pertanyaan ketiga apa ya? Udah. Itu sih tadi masalah merek. Ada lagi pertanyaan selanjutnya itu, apa tantangan yang paling berkesan selama menjadi coffee roaster? Tantangan yang berkesan. Tantangannya apa sih? Kan tadi udah kopinya macem-macem, mesinnya macem-macem. Iya. Eksibisinya macem-macem, exponya gitu. Apa sih yang jadi tantangan utama gitu? Tantangan utamanya adalah kita bisa serving kopi, kita bisa ngeroasting dan mendapatkan karakter kopi yang sambil yang diharapkan yang diharapkan, misalnya kayak Mas Nino pengennya kopinya itu kayak lebih ke chocolatey misalnya. Yang ya kita gimana cara ngeroastingnya supaya ngedapetin cita rasa yang itu tantangannya. Karena kalau cuman memenuhi selera kita pribadi ya mungkin akan berbeda. Nggak akan survive kalau nggak ikut selera market katanya. Betul, karena ya itu at the end of the day ya it's a business, coffee business ya, kita mesti ngikutin selera market. Betul banget. Nah, kita masih ada waktu untuk mau cobain roasting lagi. Oke, kita akan cobain sambil roasting sambil ngobrol-ngobrol ya. Ya, hasil roasting tadi kita juga bisa sambil menunggu mesinnya panas. Kita juga bisa lakukan pengujian warna, di mana ini adalah salah satu parameter. Menguji warna. Supaya apa nih warnanya harus diuji dulu nih? Supaya konsisten sih Mas. Jadi ini lebih ke arah quality control. Jadi matang apa enggak kopinya gitu ya? Betul, matang atau enggak. Biasanya ada standar-standar khusus. Kalau ini yang habis roasting tadi, selain kita cek warnanya dengan alat ukur warna atau color meter, kita juga harus cupping kopinya. Kita akan. Ini penting karena kadang-kadang di luarnya kopi terlihat matang, tapi belum tentu di dalamnya itu dia sempurna. Idealnya
kita ukur warnanya itu saat masih beans sama sudah digiling. Oke. Selisihnya banyak atau enggak? Kalau selisihnya antara ground dengan whole beans banyak, ya berarti matangnya Itu nggak rata. Bisa gosong di luar, di dalam masih belum, bisa juga di luarnya belum tapi di dalamnya gosong. Sudah gosong. Karena tadi energi yang terkumpul selama endotermis terus ke eksotermisnya kekumpul di dalam terlalu gede. Jadi itulah kenapa pada saat tahap development biasanya kita akan kecilin dikit apinya. Karena yang tadinya kopi membutuhkan energi, dia endotermis, sekarang udah eksotermis, sudah ada energi tambahan di dalam. Jadi dia yang mengeluarkan energi. Dia ngeluarin energi. Kalau kita gedein, kita gedein ya jadi overpower. Betul. Kalau overpower bisa gosong. Nah, mesinnya ini. Udah ada hasilnya? Kita hasilnya whole beans 78,7 light roast. Light roast. Light roast biasanya untuk manual brewing. Coffee V60 filter V60 gitu ya. Filter, French press, atau untuk quality control. Biasanya untuk quality control dari green beans kita akan gunakan roasting degree light. Karena dengan roasting light roast kita akan mendapatkan karakter kopi yang sesungguhnya. Masih kompleks gitu ya. Betul. Belum semua terurai ya. Belum ketutupin sama si coklat, dark coklat, bitter dan lain-lain. Karakter aslinya yang seperti ini. Kayak yang digambarkan mungkin di flavor wheels yang tadi jadi backgroundnya kita. Jadi kalau ada potensi positif atau potensi negatif itu ada di situ bisa kelihatan. Itu. Nah, idealnya semuanya by data ya. Betul. Untuk apa sih? Ya untuk kita bisa mengulang lagi atau untuk konsistensi. Gitu. Nah, biasanya setelah roasting kita akan melakukan cupping, tapi karena baru banget roasting kita nggak bisa langsung cupping ya. Nanti mesti nunggu. Guessing tadi itu masih ya. Guessing kan. Jadi belum karakter yang sesungguhnya yang akan kita dapatkan. Nah ini kebenaran ada pertanyaan dari Mario di Jakarta. Apakah semua kopi wajib di roasting? Mungkin maksudnya green bean atau gimana ya? Itu yang pertama. Dan apa perbedaan roasting tradisional dan roasting modern? Silakan. Apakah semua kopi wajib di roasting? Kalau kita ingin menikmatinya dengan menyeduh dan kita ingin mendapatkan complexity flavornya, acidity-nya, ya kita harus roasting. Harus roasting. Ya, rebus nggak bisa ya? Nggak bisa, karena beda aplikasinya. Karena kan tadi pada saat kita roasting diawali dengan pengeringan dulu, drying phase. Ya. Transfer heat pada itu saat ya. uap airnya udah teruapkan, komponen nutriennya itu udah siap untuk di-develop lagi. Dari reaksi Maillard, reaksi karamelisasi. Ya. Jadi wajib lah ya. Wajib di roasting. Semua kecuali Anda cuma ingin dapetin chlorogenic acid-nya untuk kayak green coffee extract gitu. Untuk diet. Tapi itu aplikasinya bukan untuk menikmati secangkir kopi berarti ya. Tujuannya lain. Untuk manfaat ya. Kalau yang manfaat untuk dari chlorogenic acid atau asam klorogenatnya. Tapi kalau kita ingin menikmati atau decaf mungkin ya, stripping kafeinnya ya. Mungkin sih. Tapi ya pasti tetap roasting kurang juga. Enak ya. Tetap roasting juga. Tetap roasting juga. Dan kalau roastingnya kita bisa tetap jaga mau dark roast atau enggak, ya itu sebenarnya juga enggak mempengaruhi kafeinnya. Kalau pengen kafein, ya yang low kafein Arabica, yang lebih tinggi kafeinnya Robusta. Atau nyeduhnya yang banyak gitu biar kafeinnya banyak gitu ya. Oh iya. Biji kopinya dibanyakin. Kembung gitu ya kan. Udah Nah, yang next. Kedua. Apa perbedaan roasting tradisional dan roasting modern? Roasting tradisional di gongseng. Pasti pakai kuali, pemanasannya panas langsung berarti konduksi. Otomatis kita mesti rajin aduk. Rajin aduk supaya kopi ini enggak hanya panas di satu sisi aja. Tapi ya berarti ekstra energi, ekstra activity ya, mesti ngadu. Dan lebih sulit untuk memeriksa parameternya ya. Benar, satu itu, yang kedua lebih sulit untuk mengulang lagi yang kemarin enak itu gimana caranya, karena kita mau pakai timer juga boleh juga sih pakai timer, tetap pakai timer, mungkin pakai infrared thermometer, tapi ya
kayaknya nanti malah jadi mahal di equipment ya. Lebih ke konsistensi lah itu Betul, pengaruhnya betul. ya. Oke. Lalu roasting modern pasti fiturnya lebih lengkap, lebih bisa memfasilitasi kita untuk menghasilkan produk yang lebih konsisten. Untuk kita dapetin goals-nya di sini itu lebih mudah tercapai. Yes. Gitu. Konsistensi in coffee itu better than adventure in life katanya. Iya. Jadi makanya sulit banget kalau ya untuk enak ya harus menjaganya. enak terus, kalau nggak enak ya udah nggak enak tuh. Kalau hari ini enak besok nggak enak. Itu lebih parah ya? Itu lebih susah. Itu lebih pasti parah, ya. barista lebih ngoceh-ngoceh di mereka kayak hari ini enak besok nggak enak, rosternya nih nggak konsisten gitu. Wah, ternyata lumayan jelimet. Nah, ini tambahan kejelimetan lagi nih, ada pertanyaan. Sebetulnya apa dampak yang dialami bisnis kopi di era pandemik? Oke. Sekarang kan COVID-19 sedang merebak nih di mana-mana nih. Ya, dampaknya pasti sangat berpengaruh, terutama bisnis coffee shop, di mana hanya bisa melayani take away, lalu pasti akan berbeda. Tapi ini bisa dimanfaatkan oleh beberapa teman-teman kita coffee shop yang mereka menjual kopi siap minum atau RTD, kopi susu yang botolan. Kopi kekinian ya? Yang kekinian, mau yang susu atau yang black, tapi yang botol 1 liter, 250 untuk dinikmati bersama teman-teman atau keluarga di rumah. Kita pun roaster harus bisa untuk membuat kopi ke arah sana. Betul, ya? Ke arah sana, satu itu. Yang kedua, yang kemarin ini kita lakukan adalah karena coffee lovers tidak bisa menghabiskan waktunya di kafe untuk menikmati kopi, ya. Akhirnya muncullah para homebrewers nih. Homebrewers yang memang mereka nyeduh sendiri di rumah. Jadi pandemi ini sebenarnya menciptakan komunitas homebrewers baru yang mereka belajar nyeduh sendiri, yang tadinya harus ke kafe, kita nyeduh sendiri di rumah. Ya, bagus sih, which is good. Berarti ada peluang yang tercipta di balik tercipta di situ ini ya? yang kita bisa menciptakan produk-produk yang memang bisa suitable sesuai dengan misalnya kondisi pandemi begini kan, secara finansial pasti akan terpengaruh semuanya. Ya. Ekonomi akan agak lebih slow gitu. Jadi kita ciptakan produk yang harganya, yang ini kemarin kita lakukan, salah satunya adalah kita menciptakan satu produk yang berisi 4 set kopi. Oke. Jadi dengan harga yang 1 pack. Itu tujuannya awalnya adalah kayak homebrewers ini sebenarnya pada demen belanja selama kemarin pandemi. Tren penjualan online itu sangat meningkat. Betul. Mereka belanja, tapi gimana caranya kita tetap bantu mereka dengan harga yang affordable. Ya. Tapi mereka bisa dapetin 4 macam varian. Yang semula kalau misalnya 1 kali nyeduh cuman Bali, besoknya Bali lagi. 1 kali beli 200 gram, let's say. Habisnya mesti cepet lagi. Iya, habisnya lama aku minum Bali terus. Kalau ke kafe kan hari ini minum Bali, besok bisa minum pilih-pilih. Solok, besoknya lagi Lampung misalnya. Nah kalau ini ya kita bisa hari ini nyeduh ini, nanti sore saya mau nyeduh itu, besoknya karena ada 4 kopi ya dalam satu package. Itu sebenarnya kayak salah satu ide aja sih. Jadi ada yang RTD, ada yang roasted bean, karena memang ada komunitas-komunitas. Wow, oke. Ini ada next question nih. Tips untuk memilih biji kopi. Sebetulnya apa sih tips untuk memilih biji kopi? Biji kopi roasted ya? Biji kopi green bean kayaknya ya. Ini roaster yang nanya nih sepertinya. Tips memilih biji kopi, satu densitasnya yang oke. At least medium density. Kemudian kadar airnya juga jangan terlalu tinggi. Satu, kadar air yang terlalu tinggi juga nggak aman untuk disimpan terlalu lama. Kemudian traceability tadi ya. Traceability-nya, bean size-nya nggak campur aduk kayak gede kecil. Biasanya matangnya jadi nanti beda-beda ya. Yang kecil pasti matang duluan daripada yang gede gitu. Yang besar mentah. Yang besar masih mentah, yang kecil sudah hangus gitu. Kemudian prosesnya apa sesuai dengan kita pengen bikin kopi yang seperti apa karakternya. Karena masing-masing proses kopi itu mempunyai karakter yang berbeda. Gitu. Jadi satu physical properties-nya,
chemical properties-nya kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa tahu kalau dari proses ini karakternya seperti apa. Misalnya natural lebih ke arah fruit, misalnya wash lebih ke ya kopi seperti itu apa adanya. Lalu jangan lupa juga dari defect-nya. Jadi ada biji cacat atau enggak, ada biji hitam, ada biji yang harusnya hijau dia coklat misalnya, ada batu, ada tangkai. Nah, seperti itu PR-nya banyak sih si roaster ini, dia harus tahu. Kemudian dia crop lama atau enggak, udah aging atau masih terlalu fresh. Kalau masih terlalu fresh dari panen juga itu susah. Oke, jadi jangan juga sembarangan pilih biji kopi, dilengkapi dulu peralatan untuk memeriksanya gitu ya. Itu tugas siapa itu sebenarnya? Roaster kah atau petani kah? Roaster ya? Tugas roaster. Oke. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Ada pesan bagi para pelaku bisnis industri kopi di Indonesia nggak di era pandemik ini? Pesannya apa nih? Pesannya ya, kita mesti kompak semua karena kita tahu selama pandemi ini banyak hal yang terjadi yang kita nggak pernah expect sebelumnya di tahun 2020 akan terjadi apa. Semua lini kayaknya kena, mulai dari hilir sampai hulu. Ya. Semuanya kena. Mulai dari green bean sampai kafe. Jadi ya kita bahu-membahu, kita bangkitkan kopi Indonesia, bangga pakai kopi Indonesia. Gunakan waktu ini untuk R&D lagi, untuk gali lagi apa yang lebih bagus, apa yang kita bisa berikan yang lebih baik dari tingkatkan komunikasinya juga ya. Benar, jangan main sendiri-sendiri ya. Iya, yang kompak gitu aja sih. Kalau enak posting, kalau nggak enak diem gitu, jangan ya. Lebih baik komunikasi. Ya, kalau memang ada yang nggak enak sih, mendingan dikomunikasiin. Kayaknya ini lebih enak kalau begini gitu. Jadi betul. Kalau diem aja ya kita nggak pengen teman kita berkembang malahan jadinya. Jadi ya mendingan kita sampaikan saran. Oke. Ada lagi pertanyaan yang mungkin ini jadi pertanyaan terakhir karena waktu. Sebetulnya lebih penting mana kita mengenalkan karakter kopi secara detail kepada konsumen kita atau justru kita mengikuti selera di pasar untuk berkembangnya bisnis kopi kita? Oke, untuk berkembangnya bisnis pasti kita pertama ngikutin selera pasar. Ikutin dulu ya. Sambil jalan kita sambil mengedukasi. Oke. Jadi kayak misalnya customer-nya lebih suka minum kopi pakai gula. Ya kita nggak bisa maksaan, nggak boleh di kafe ini harus tanpa gula gitu, kita nggak bisa. Jadi ya pasti ikutin aja, tapi pelan-pelan kita edukasi, kita ajak mereka mencicipi kopi dengan cara yang lebih proper untuk mendapatkan cita rasa kopi yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi ya apa ya, at the end of the day kopi ini akan kita nikmati, jadi ya kita mesti membuat sesuatu yang bisa diterima oleh market. Kita bisa melihat market ini butuhnya apa, mereka trennya bagaimana, kita harus bisa terus ngikutin. Kita boleh punya idealisme, tapi idealisme itu bisa kita salurkan ke arah yang lebih baik. Oke, jadi itu harus berjalan beriringan ya. Jadi antara selera pasar juga kita ikutin, edukasinya juga kita jalanin. At the end of the day, kalau konsumen kopinya juga meningkat, maka semua pelaku bisnis kopi ini juga akan bahagia. Yes. Exactly. Oke, coffee lover, coffee viewer, semua berakhir sudah sesi teknik roasting kali ini. Saya bersama Mbak Winda cukup mengemas coffee roasting ini dalam apa? Materi yang cukup kompak ya, karena sebetulnya masih banyak sekali yang bisa kita bahas, yang kita bisa gali. Tapi coffee lovers jangan berhenti sampai sini. Kalau punya passion roasting, kalau punya passion di dunia kopi, silakan bisa berkomunikasi dengan Mbak Winda, mungkin di Sky9 atau mungkin menghubungi roaster-roaster yang lain. Dan jangan lupa juga masih ada serangkaian acara yang lebih menarik setelah ini. Persembahan dari Bank Indonesia kembali kepada Ade Ivan.